Selamat siang Bapak Ibu, warga Santa Coletta dan Santo Bernardus. Hari ini kita akan melaksanakan renungan harian hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Marilah kita mulai dengan membuat tanda kemenangan Allah demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kali ini diambil dari bacaan Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Inilah ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peringatan Maria berduka cita ditempatkan sesudah pesta salib suci yang dirayakan sehari sebelumnya. Dekatnya kedua perayaan ini mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa Maria adalah murid Tuhan yang utama. Ia mengikuti Yesus sampai akhir dalam sengsara dan wafatnya. Sementara murid lain melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Kedekatan antara Yesus dan Maria ini juga terungkap dalam berurutannya perayaan hati Yesus yang Maha Kudus dan perayaan hati tersuci Maria. Duka cita Maria biasanya dikaitkan dengan 7 peristiwa yang diceritakan dalam Injil, yaitu nubuat Simeon di Lukas 2 ayat 21-35, pengusiran ke Mesir Matius 2 ayat 13-15, kehilangan Yesus di Kanisah Lukas 2 ayat 41-52, mengikuti jalan salib Yesus Lukas 23 ayat 26-32, memangku Yesus tergantung di salib Yohanes 19 ayat 25-27, memangku jenazah Yesus Yohanes 19 ayat 38-40, dan yang terakhir adalah memakamkan Yesus Yohanes 19 ayat 41-42. Merenungkan duka cita Maria membuat kita semakin menyadari bahwa perjalanan iman Maria tidaklah tanpa masalah dan tanpa penderitaan. Duka mempunyai tempat dan arti dalam hidup orang beriman. Tentu saja bukan duka yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, melainkan duka cita akibat dari ketekunan dan kesetiaan mengikuti Yesus. Namun seandainya pengalaman Yesus itu hanya berisi duka cita, memang lalu apa yang dipertanyakan, apakah ada artinya selain duka cita? Kalau hidup hanya berisi duka cita, siapapun yang mengalami tidak akan kuat menanggungnya. Duka cita Maria mesti dihubungkan dengan pengalaman yang lain, yaitu pengalaman menerima peneguhan dari orang lain, seperti misalnya Elizabeth. Akhirnya yang menjadi kunci adalah pengalaman akan Allah. Misalnya seperti terungkap dalam Kidung Magnificat. Ketiga pengalaman dasar itu membentuk Maria menjadi murid Yesus yang paling sempurna. Dengan pengalaman serta kematangan ini, ia menjadi kawan bagi para murid yang berada dalam keadaan susah, takut dan cemas seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12-24. Penulis Injil mengatakan di dekat salib Yesus itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Maria menyaksikan putra satu-satunya yang sangat dikasihani mati tergantung salib. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan karena pada saat itu salib adalah hukuman yang dianggap paling hina.
Dalam pemahaman ini, Maria melihat putranya mati bukan karena dosanya, melainkan karena fitnah. Inilah pengalaman duka yang begitu dalam. Meski dalam suasana demikian, Maria masih sanggup berdiri, sebab gambaran ketegaran dan kekuatan Maria dalam menghadapi duka dan deritanya. Kita tidak duduk ataupun tidur lemas. Dia tidak duduk ataupun tidur lemas, bahkan pingsan melihat peristiwa itu. Tetapi ia masih mampu berdiri dengan tegar. Tentu Maria, karena Maria mengerti dengan baik dalam duka yang paling dalam dan dalam derita yang tidak terkatakan justru merupakan saat di mana kita harus berada di kaki Tuhan Yesus. Maria tegar bukan karena dirinya sendiri, melainkan menimba kekuatan ilahi dari salib putranya. Terpisah jauh dari salib Tuhan tentu saja tidak berdaya. Banyak orang mengalami duka, justru lari dari Tuhan dan melupakan salibnya. Tetapi tidak. Yesus itu berada dan Maria lari mendekati salib Yesus. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa, sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima karunia pembawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Bunda Perawan Maria, Bunda kami. Semoga apa yang menjadi kurang dalam penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami guna kepentingan seluruh umat-Mu. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai ketemu dalam renungan esok hari. Tuhan memberkati.